Ini tuh sebenarnya benar-benar hukuman yang sangat mengerikan banget yang didapat oleh mantan Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem. Dan apakah memang kasus ini fair gitu ya, atau adil selama masa persidangannya? Memang Mamsi nggak mengikuti ya. Tahun lalu pernah berpapasan dengan beliau gitu ya, Pak Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi Mamski sedang membahas dan menghadiri kasusnya Nikita Mirzani melawan Reza Gladys gitu. Ini disebut dalam dakwaan. Oh my God. Pernah di BAP oleh kejaksaan dan tidak pernah diundang sebagai saksi. Giliran kami yang mengundang mereka untuk membuka kebenaran sebesar-besarnya, sekarang tidak terbolehkan. Ya, tetapi saya hakim saat ini sedang memutuskan apakah mereka boleh melakukan kesaksian. Jadi saya harap mohon doa dan dukungan bahwa hakim melakukan yang terbaik untuk kebenaran. Bingung kalau? Gue bingung. Saksinya udah datang dari Singapura, nggak boleh udah zoom, nggak boleh. Sama tau nggak kayak waktu video buktinya si DRG yang teleponan itu tuh sama si asistennya NM, ya. Dan teleponan itu kan dari kamar, dimatiin langsung, nggak dinyalain. Gila. Oh my God, ya Allah ya Rob. Apa iki? Ya Allah ya Rob. Kasihan banget. Coba kita dengar dari pengakuan istrinya. Saya cuma bisa bertanya, jadi kejahatan suami saya apa? Gitu. Jadi Mamski lagi live di situ melihat sidangnya Pak Nadiem tuh cuman dari luar, tidak mengikuti full gitu loh. Dan divonisnya kemarin tuntutannya adalah seperti itu, 18 tahun penjara dengan dendanya tuh 5, sekian triliun. Kalau tidak bisa membayar denda, maka akan ditambah, digantikan dengan 9 tahun penjerong. 27 tahun ya. Berarti gitu. It's our legendary Oh ya, Mam, aku mulai pakai skincare dari Mamski. Thank you, sayang. and more response. Aduh, ngeri sekali sih. Ngeri. And gives the lengthier period Ngeri, sayang. Ngeri. Oke, kita akan bahas ya. of tricky terrain. To take the whole new route Mari kita lihat ya, guys. Kita akan bahas ini. and read through the active footprint Kayak gimana sih sebenarnya? that it uses high readout Sama-sama kita orang awam ya, sayang. Kita sama-sama orang awam. Kita sama-sama nggak paham hukum ya yang menjelimet kayak begitu untuk kasusnya Pak Nadiem ini. Tapi kita akan coba untuk memahaminya dengan cara yang mudah gitu loh. Ya, kronologisnya tuh kayak gimana sih? Coba, aku kemarin sudah sempat siapkan satu VT, mudah-mudahan masih ada aku simpan. message Jadi ini mengenai laptop Chromebook itu loh, sayang. and the vibrant medical council Laptop Chromebook ini yang di learning or scrambled. Rugged mana tuh? and versatile. Sebentar ya. Yang diajukan dananya ke pemerintah itu pada masa mantan menteri Mendikbud kita ya, Pak Nadiem Makarim, dan dianggap itu adalah sebagai KKN gitu. Jadi kayak gitu deh. Tunggu ya, sebentar. Ini agak sensitif nih. Kita agak sensitif nih pembahasannya ya. Chromebook. Oke. Halo juga. Oke guys, jadi guys, tak kasih tahu ada yang bagus nih. Jadi kita masuk ke data yaprak.id realisasi 2025 Lembaga Badan Gizi Nasional. oh bukan, sebentar. Gini aja. Bentar.
Kronologi. Bentar ya, kita cari yang mudah dipahami ya sayang. Sekarang Indonesia sedang ramai kasus Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini sebagai Menteri Pendidikan ini melanjutkan program dari menteri sebelumnya. Ada program untuk melakukan pembelajaran secara daring akibat dari COVID. Akhirnya muncullah program pengadaan laptop beserta dengan softwarenya. Waktu Nadiem Makarim masuk disepakati Windows, tapi Windows itu diputuskan tanpa kajian. Jadi sebagai menteri, Nadiem Makarim memutuskan untuk melakukan kajian yang komprehensif. Dalam proses kajian tersebut, dia diawasi sejumlah pihak. Bahkan dia 2 kali diaudit BPKP dan tidak ada keputusan bahwa dia melakukan sesuatu yang ilegal, gak ada markup, gak ada apa-apa. Prosesnya dikawal oleh LKPP, BPKP, KPPU, Jamdatun, dan itu adalah kejaksaan. Pada akhirnya, kejaksaan yang sebenarnya tadinya ikut prosesnya menyatakan bahwa Nadiem Makarim merugikan negara, yang mana misterius karena justru Nadiem Makarim dengan menunjuk Chromebook atau Chrome itu menghemat 1,2 triliun APBN. Karena kalau pakai Windows, udah mau mesti ngeluarin 1,2 triliun, setelah itu dia mesti kayak bayar licensing lagi, terus bayar kayak semacam software management device-nya. Jadi ada pengeluaran tambahan gitu. Lebih misterius lagi karena tugasnya Nadiem Makarim ini cuma milih OS. Ini nggak ada hubungannya sama menentuin harga dan transaksi, itu beda lagi. Ketika itu produk udah ada di e-katalog, itu udah bukan wilayahnya dia lagi. Semua barang yang bisa dipakai sama siapapun yang bekerja untuk pemerintahan itu bisa dilihat di katalog, lu melihat berapa harganya, suruh beli dengan harga yang tertulis di situ. Nah, yang nentuin harga tersebut itu vendornya dengan persetujuan LKPP dan PPK. Jadi, Nadiem Makarim nggak ikut nentuin harga. Kalau dituduh melakukan markup, dia nggak nentuin harga apa, dia cuma nentuin tong gitu. Harga itu diputuskan sama vendor dengan persetujuan PPK dan juga LKPP. Jadi misterius kan? Yang nentuin harga sebelah sini. Itu yang dianggap markup sebelah sini. Jadi orang-orang yang bilang ini kok misalkan, ini kan kalau misalkan kita perhatiin ya, harganya kok lebih mahal daripada pasaran gitu ya. Itu adalah karena di Indonesia ada aturan, semua gadget yang masuk 25% harus TKDN. Sehingga harganya berbeda. Sekarang Indonesia sedang ramai kasus Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini sebagai Menteri Pendidikan. Wah, gila sih ini. Gila sih. Gila. Siapa yang masih mau Mamski bahas lagi soalnya soal Pak Nadiem Makarim boleh komen mau yang banyak. Masih mau dibahas nggak? Agak berat nih bahasnya nih. Mau yang banyak dulu dong. Boleh tap-tap layar dulu yang kencang sayang. Boleh tolong tap-tap layar yang kencang dulu ya guys. Tap-tap layar dulu yang kencang sayang. Tap-tap dulu. Sampai 10.000 dulu dong guys. Soalnya ini masalahnya bukan yang ringan ya. Berat nih. Gue baru kelar. Gue syuting kayaknya enteng-enteng aja pikiran gue. Sekarang gue jadi mumet lagi. Syuting enteng banget pikiran gue. Paling pulangnya pagi doang. Capeknya di pulang pagi. Tapi ini kasus gila sih. TikTok. Mau coba tap-tap layar yang kenceng dulu sayang. 10.000 minimal yuk. 10.000 yuk. Pengen Mamski bahas nih masalahnya Pak Nadiem Makarim ini. Let's go. Kita tap-tap layar yang banyak, yang kencang. Pagi aja Mamski udah gemeter. Bang Hotman tadi udah ngomong ya, minta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo untuk mau menggelar perkaranya Pak Nadiem di istana. Berikan waktu Bang Hotman Paris 10 menit saja untuk membuktikan bahwa tidak ada menerima uang sepeser pun dan juga tidak ada seperti yang dituduhkan oleh kejaksaan di pengadilan sehingga vonis 18 tahun penjara plus denda 5, sekian triliun
untuk dibayarkan, dan apabila tidak bisa membayarkan denda tersebut, maka Pak Nadiem akan mendapatkan lagi 9 tahun sebagai ganti dari nggak bisa bayar denda 5, sekian triliun, akan dikasih 9 tahun. Jadinya berapa? 18 tambah 9, 27 tahun. Boh, itu mah orang disuruh metong di penjerong, say. 27 tahun di penjara. Allahu Akbar. Oke, udah 12. Oke. Ya, terus jangan sampai kendor ya ini ya, sayang. Aktifkan ya. Oke. Mamski akan, ini tadi sudah kita dengarkan dari Mas Panji ya, kronologisnya ya, sayangku. Ini melanjutkan program Jadi menteri sebelumnya. sebenarnya bagaimana dengan melanjutkan program dari menteri sebelumnya, lalu juga ada masa COVID tersebut ya, yang sudah dijelaskan bahwa yang diajukan oleh Pak Nadiem juga sebenarnya adalah lebih ekonomis. Tapi kenapa jadi semuanya kesalahan ada di pihaknya Pak Nadiem begitu? Seperti kayak diputar-putar gitu ya. Diputar-putar ya Pak. Oke. Dan yang ini juga lucu nih. Ini ada saksi, tapi kok tidak diizinkan untuk berbicara. Saya jadi ingat pengadilannya Nikmir. Mirip loh gaya-gayanya. Oke, lanjut. Video setelah ini ya, dan setelah itu coba yang aneh apa enggak ya? Hari ini hari yang cukup membingungkan ya, karena kami sudah mempersiapkan 3 saksi dari Google, petinggi-petinggi Google yang sudah terbang ke Singapura. Saya pun juga berpikir yang sama. Ini siapa nama istrinya? Seorang CEO, pengusaha seperti suamiku ya, bahkan mau ngambil duit-duit begituan. Mental seorang pengusaha CEO gitu ya, yang udah berjuang dan orang-orang pendidikan tuh nggak mau ngambil begituan. Gue merinding nih. Masya Allah, astagfirullah. Kalian tahu kan kenapa Mamski selalu mundur waktu ditawari untuk masuk yuk. Mamski masuk untuk di dalam situ gitu. Aku selalu boleh ya saya mikir dulu. Karena kita orang yang punya idealisme tinggi ya. Kita punya rasa takut sama Tuhan. Yakin banget Allah tuh ngeliat terus gitu. Dan masih bukan tipe yang ngejar harta banget atau untuk flexing yang nunjukin bahwa gue punya duit gitu. Nggak ke arah sana sama sekali. Nggak rakus gitu. Nggak maruk, udah umur 52 ya. Jadi kalian udah bisa lihat kepribadian gue gitu. Bukan tipe yang bisa